Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Semoga anak-anak di rumah beserta ayah bunda dalam keadaan sehat. Sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 5, ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 2. Anak-anakku, masih ingatkah kalian dengan salam PPK? Ayo, sebelum kita belajar, ucapkan salam PPK bersama-sama. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Bisa diulangi lagi? Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, anak-anak kelas 5 semuanya hebat. Baik, anak-anakku yang hebat, tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan membaca, peserta didik dapat menentukan pokok pikiran dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks, peserta didik dapat menggolongkan jenis hewan dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan bantuan orang tua, peserta didik dapat menemukan lagu bertangga nada mayor yang bertema hewan dengan tepat. Baik, sekarang marilah kita baca bersama-sama. Jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia ini dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan 2 contoh ekosistem buatan. Ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin, contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Ekosistem darat, contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput.
Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan anjing biasanya hidup di ekosistem ini. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas seperti angsa dan bebek. Pada pembelajaran yang telah lalu, anak-anak sudah Ibu bimbing untuk menentukan pikiran utama dan informasi penting pada suatu bacaan. Nah, untuk lembar kerja 1 ini, tuliskan pikiran utama dan informasi penting dari bacaan di atas. Anak-anakku, sekarang buka buku kalian, buku tema 5 halaman 14. Anak-anak diminta membaca sebuah teks yang disajikan. Mari kita membaca bersama. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ketiga golongan itu adalah golongan herbivora, karnivora, dan omnivora. Kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham, dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Kelompok hewan karnivora adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat, meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Kelompok hewan omnivora merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivora memiliki susunan gigi tersendiri. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan yang berupa tumbuhan. Orangutan, gorila, dan monyet merupakan beberapa contoh hewan yang termasuk dalam kelompok ini.
Anak-anakku, untuk lembar kerja yang kedua, silahkan anak-anak membuat 5 pertanyaan dan 5 jawaban dari bacaan di atas. Tahukah kalian bahwa hewan sering dijadikan inspirasi oleh pengarang lagu untuk membuat sebuah lagu? Ada beberapa lagu Indonesia yang bertemakan hewan. Untuk lembar kerja 3, bersama dengan ayah dan bunda di rumah, coba anak-anak carilah sebuah lagu yang bertema hewan yang bertangga nada mayor. Tulis dalam buku tugas kalian. Masih ingat kan bahwa lagu yang bertangga nada mayor ini mempunyai kesan gembira dan semangat. Baik anak-anakku, hari ini kita sudah belajar 3 hal, yaitu menentukan pokok pikiran, menggolongkan jenis hewan berdasarkan makanannya, dan menemukan lagu bertangga nada mayor yang bertema hewan. Tetap semangat belajar di rumah, taati protokol kesehatan, dan juga taati perintah orang tua. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.